Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kami menyapa Anda dimanapun Anda beribadah pada hari ini. Sebelum kita akan memulai semua rangkaian ibadah kita, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mempersiapkan perjamuan kudus terlebih dahulu. Mari kita beribadah dan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk Engkau yang senantiasa ada bagi kami, memberikan kepada kami kekuatan-Mu, memberikan kepada kami kasih-Mu, dan pengharapan kami tidak pernah hilang di dalam Engkau. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada bersama dengan kami dalam segala situasi. Kami mengucap syukur kalau kami hari ini ada dan kami dapat beribadah bersama di awal bulan ini. Segala hormat dan pujian kami kembalikan hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh
sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan,
Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu lagi. Contoh-contoh dari Alkitab tentu ini akan menjadi relevan. Prinsip-prinsipnya kami akan pakai di masa sekarang. Itulah sebabnya tolong kami untuk mengerti firman Allah, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami dewasa ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, pernahkah melihat seorang anak dibawa oleh orang tuanya ke suatu tempat, katakanlah itu mall. Anggap aja orang tuanya itu ibu. Ke suatu pasar di mana ibunya belanja, anaknya disuruh menemani. Anaknya masih kecil. Lalu anaknya ini melihat ada mainan yang dia sangat suka. Lalu dia minta mainan itu untuk dibelikan oleh ibunya. Nah, berapa banyak yang melihat peristiwa reality seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada banyak ibu-ibu juga yang tidak membelikan secara langsung. Dia melarang. Nah, yang menjadi menarik adalah yang saya pernah melihat reaksi anak ini ketika tidak dibelikan mainan tersebut. Saudara mungkin pernah juga menyaksikan hal ini. Saya melihat ada anak yang menangis, saudara. Menangis sejadi-jadinya karena tidak dibelikan mainan oleh ibunya. Nggak sedikit ada anak-anak yang saya melihat guling-guling di mall. Dia menarik perhatian, nyari perhatian dari publik dan dari orang tuanya. Agar apa? Agar supaya ibunya membelikan mainan. Nah, sikap ibunya inilah yang kita akan pelajari hari ini. Kalau sikap ibunya ini lemah, dia malu, apa yang terjadi? Ibunya cepat-cepat membelikan mainan supaya dia tidak dituduh macam-macam oleh publik yang melihat sikap anak ini. Tapi kalau ibu ini memang tahu, kenal anak ini, bijaksana, dia ada yang mendiamkan anak ini sampai dia capek menangis. Pernahkah saudara melihat hal itu? Setelah dia capek menangis, lalu ibu ini membawa anak ini untuk makan di resto yang dia suka. Nah, di resto itulah ibu ini menceritakan atau dia memberikan alasan-alasannya kenapa dia tidak membelikan mainan tersebut. Nah, saudara, kenapa saya sodorkan reality hidup ini kepada saudara? Karena ini memang kenyataan hidup yang kita alami dan ini adalah perwakilan dari orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita. Ya, banyak orang-orang, saudara, yang hidupnya tidak sejalan, secocok apa yang dia suka, dia kemudian mengeluh, dia marah. Tidak sedikit juga orang Kristen yang saya melihat mengalami hal yang seperti ini. Nah, apakah kita tidak boleh mempunyai keluarga yang harmonis? Tentu boleh. Apakah kita tidak boleh punya anak-anak yang diberkati Tuhan? Ya, tentu boleh. Apakah kita tidak boleh memiliki suatu pekerjaan yang mapan? Tentu hal itu memperkenan Tuhan karena itu membiayai keluarga kita. Apakah kita tidak boleh memiliki kesehatan yang prima? Apalagi dewasa ini pandemi melanda sudah setahun lebih, saudara. Boleh saja, saudara. Tapi saudara catat, ya, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kita hidup di planet bumi ini, tidak selamanya hidup berjalan sesuai dengan keinginan kita. Banyak hal-hal yang belum terjawab ya dalam hidup ini, banyak hal-hal yang kita tidak suka, itu juga kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Ayub, saudara. Saya mau ambil contoh Ayub. Ayub yang ditulis dalam 42 pasal dalam kitabnya ini menceritakan ada seorang yang hidupnya pertama-tama nyaman-nyaman saja. Ini adalah orang yang diidam-idamkan oleh setiap kita, saudara, untuk hidup yang ada di posisi Ayub. Ayub punya harta, Ayub punya anak, dia punya keluarga yang diberkati, dia adalah orang yang sosial, dia adalah orang yang takut sama Tuhan, dan banyak daftar-daftar lagi, saudara, yang dikenakan kepada predikat Ayub, bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, dan sebagainya. Namun, ya, dalam sekejap saja Alkitab kita mengatakan bahwa hartanya habis dan semua yang dimiliki itu habis ludas. Dia tidak tahu ini ada grand design, saudara, ada rencana induk di atas sana yang coba meng-create hidupnya ini untuk supaya hidupnya mengalami hal yang ditulis dalam kitab Ayub. Saya membaca di Alkitab, saudara, kitab Ayub ini, setidaknya iblis yang dia tidak suka kepada sikap Ayub, ya, karena Ayub dipuji-puji oleh Tuhan, dia saleh dan dia imannya luar biasa, dia mengajukan setidaknya 5 proposal kepada Tuhan agar anaknya itu
hartanya dihabisin sama Tuhan, lalu anak-anaknya dibuat meninggal, saudara, lalu kesehatannya diambil, bahkan pendampingnya, orang yang sangat dipercaya, kekasihnya, pasangannya, ini kalau bisa disingkirkan daripada dia, tidak support, dan yang kelima itu kalau bisa nyawanya diambil. Dari 5 proposal, saya membaca Alkitab, ada setidaknya 4 hal yang disetujui sama Tuhan. Dan ini tidak diketahui oleh Ayub, ada grand design di sana yang membuat dia itu hidup seperti ini. Nah, yang menjadi topik bagi saya, bagi kita hari ini adalah tentang reaksi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup ini. Saudara, kita tanpa terasa sudah setahun lebih, saudara, menghadapi pandemi ini. Dulu kita anggap hanya beberapa bulan atau mungkin hanya setahun. Mungkin juga 2 tahun belum selesai pandemi ini. Mungkin pemerintah akan memutuskan menjadi endemi, juga kita tidak tahu. Kedepannya kita tidak ada yang tahu, ya, hal-hal yang kita tidak suka dalam perjalanan hidup kita. Banyak orang-orang yang tidak sedikit, saudara, dia mengalami krisis ekonomi, banyak yang gulung tikar, saudara. Lalu tidak sedikit yang kesehatannya diberangus sama pandemi ini, termasuk saya juga pernah dirawat di rumah sakit, saudara. Dan yang mengagetkan, banyak orang-orang yang di sekeliling kita yang kita kenal sekarang meninggal karena kena COVID ini. Teman saya beberapa bulan yang lalu, di awal bulan itu, dia mengumumkan dia mendapatkan gelar doktor. Tentu kita senang sekali, saudara, doktor teologi ya. Di akhir bulan, kita dapat informasi dia kena COVID. 1 bulan kemudian, dia meninggal. Teman saya ada juga di Jawa Tengah, yang sedang semangat-semangatnya membuat satu channel YouTube. Dia mengundang artis dan dia mewawancarai itu para artis, saudara. Dia baru membuat resto yang cukup besar di daerah Jawa Tengah. Tapi di awal Juli dia meninggal dan itu mengagetkan saya. Banyak orang-orang yang kuat memang menghadapi hal ini bisa menerima kenyataan, dia belajar bersyukur kepada Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang kita harus jujur, kita tidak kuat menghadapi ini. Kemudian apa yang terjadi? Kita mengeluh. Nah, topik hari ini khotbahnya adalah tentang mengeluh. Kita akan definisikan dulu arti mengeluh itu apa. Nah, arti mengeluh itu saya ambil dari kamus-kamus, saudara, saya kumpulkan. Artinya adalah mengungkapkan perasaan ketidakpuasan terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Atau ketidakpuasan terhadap sesuatu yang sebenarnya menurut kita tidak standar kita. Tidak sesuai dengan apa maunya kita. Dan sebenarnya belum tentu juga hal itu salah. Ya, tadi contohnya seperti anak. Anak ini belum tentu juga salah tuduhan-tuduhannya kepada ibunya yang pelit itu, kepada ibunya yang jahat itu, belum tentu juga salah, saudara. Tapi keluhan-keluhan anak ini, saudara, didefinisikan adalah ketidakpuasan, perasaan tidak puas ketika dia menghadapi sesuatu yang yang diinginkan dia tidak mendapatkannya. Nah, saudara, di dalam kitab Ayub ini banyak diberi contoh oleh para hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah, Ayub ini pernah mengeluh atau tidak, saudara? Saudara pernah membaca Alkitab seluruhnya gak? Kebanyakan kita membaca dari pasal 1, pasal 2, kita berhenti, pasal 3, karena ini memang ceritanya ini panjang lebar komunikasi, ya, perdebatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, kita tidak membaca. Lompat tiba-tiba langsung ke pasal yang ke-42, biasanya dikhotbahkan. Padahal, ya, inti daripada kitab Ayub ini ceritanya di pasal yang ketiga sampai pasal yang ke-37. Bahkan sampai sebelum ke-42. Ini menarik, saudara, untuk disimak. Karena apa? Karena kitab Ayub ini menceritakan tentang keluhan, bagaimana mengatasi keluhan, apa itu mengeluh, bagaimana sikap Tuhan dalam kita menghadapi orang-orang yang mengeluh. Nah, awal-awalnya memang Ayub tidak mengeluh di pasal 1 dan pasal 2. Ketika hartanya habis, anak-anaknya meninggal, di pasal 1 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Ayub itu tidak menuduh Allah, dan Alkitab mengatakan dia tidak berdosa posisinya pada saat itu. Nah, di pasal 2, ya, ketika kesehatannya diambil, saudara, dan orang yang dekat dengan dia, istrinya itu memang tidak support kepada dia pun tidak mengeluh. Alkitab mengatakan dalam pasal 2 ayat yang ke-10, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan, saudara. Nah, banyak kan orang berhenti sampai di sini. Orang tidak mau baca pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan seterusnya. Ya, ketika saudara masuk ke pasal 3, baru di pintu pasal 3, ayat yang ke-1, sudah diceritakan di situ apa? Sesudah Ayub membuka mulutnya, dan apa? Ayub dimulai pasal 3 itu dia mengutuki hari lahirnya.
Banyak penafsir, dia membela Ayub, dia mengatakan Ayub memang tidak mengutuki orang lain, tidak mengutuki dirinya, bahkan dia tidak mengutuki Allah. Betul. Belum masuk ke situ, ya. Saudara tahu ya, mengeluh itu kalau dibiarkan terus, itu akan masuk ke dalam yang namanya kemarahan dalam hati. Anak ini kalau nggak diturutin, saudara, dia bisa marah karena pikiran-pikiran negatif mulai masuk ke dalam pikirannya tentang ibunya. Nah, kalau tahap ini tidak diselesaikan marah ini, anak ini berani mengancam. Aku tidak akan sekolah, aku tidak akan belajar, aku tidak akan makan, protes. Ya, mulai orang berani demo kepada Tuhan, saudara, kalau tidak dijawab seperti yang dia mau. Nah, kalau ini tahapnya tidak diselesaikan, akan masuk ke dalam tahap yang namanya mungkin dia meninggalkan Tuhan. Seorang anak bisa meninggalkan rumahnya loh kalau dia tidak dibelikan mainan atau dibelikan sesuatu yang menjadi keinginan dia yang amat sangat. Nah, meneruskan kembali. Kenapa Ayub mengutuki hari lahirnya? Orang-orang kan mau hari lahirnya itu diperingati, saudara, sebagai hari membahagiakan. Supaya orang ingat. Bahkan orang tersinggung kalau hari lahirnya itu tidak diingat, tidak dicatat, ya. Tapi Ayub beda. Karena saking sulitnya penderitaan yang dialami, saudara, dia mengatakan, lebih baik aku tidak lahir. Jangan ingat-ingat hari lahir saya. Ya, tidak ada orang yang namanya Ayub itu. Dia tidak suka. Kenapa dia begitu, saudara? Ini nada kekesalan, nada kekecewaan mulai muncul di pasal 3 ini, saudara. Mari kita lihat ya, pasal 2. Kenapa dia mengeluh? Nah, pasal 2, saudara, dikatakan dalam ayat 11, 12, 13, di sana datanglah sahabat-sahabat Ayub namanya Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka katanya mengucapkan bela sungkawa dan mereka coba menghibur Ayub. Nah, lompat ke pasal 2 ayat yang ke-13, saudara. Dikatakan di situ, lalu mereka, ya, maksudnya sahabat Ayub dengan Ayub ini duduk bersama-sama dengan Ayub di tanah selama berapa hari? 7 hari 7 malam. Ngapain itu, saudara? Alkitab kita hanya menulis begini, seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Pasal 3 ditulis setelah ayat 13 ini berakhir. Nah, kemungkinan pertama, saudara, Ayub ini mengeluh karena Ayub sudah menunggu lama jawaban daripada Tuhan. Tidak ada tanda-tanda pertolongan dari Tuhan. Mungkin mereka itu doa puasa di situ. Mungkin mereka itu berdoa kusuk, saudara, supaya mendapat jawaban mengapa Ayub itu mengalami hal yang sangat ironis sekali, yang sangat mengasihankan sekali. Nah, dikatakan di situ setelah 7 hari 7 malam mereka menunggu, tidak ada tanda-tanda di mana Allah membela Ayub. Nah, pertama-tama, saudara, orang mengeluh itu karena pikirannya negatif tentang Allah. Allah meninggalkan dia, Allah tidak menolong dia. Saya baca ya, coba baca. Kebetulan saya mengajar tentang kitab ini, syair di Perjanjian Lama. Dan kitab Ayub ini adalah kitab yang sangat menarik dibahas, mulai pasal 4 sampai pasal yang ke-37. Itu adalah rangkuman dari hasil perdebatan antara sahabat-sahabat Ayub dengan Ayub. Ya, saya akan utarakan dengan singkat sekali ya, dengan singkat saja. Elifas ya, misalnya Elifas mungkin orang yang tertua. Dia mengatakan di pasal yang ke-4 dan yang ke-5, dia menuduh Ayub tidak setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan itu menghukum Ayub. Di pasal yang ke-15, dia mengatakan, Ayub, engkau sombong. Itulah sebabnya Tuhan itu menghukum engkau. Di pasal yang ke-22, dia mengatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang serakah. Logis kalau Tuhan itu menghukum dia. Saya baca lagi temannya Ayub yang namanya Bildad. Nah, ini lebih menyakitkan. Di pasal 8, dia mengatakan bahwa anak-anak Ayub meninggal itu karena Ayub tidak percaya kepada Tuhan. Tuhannya marah kepada Ayub. Masuk ke pasal sahabat yang ketiga, yaitu Sofar, saudara. Nah, Sofar ini, saudara, ini paling menyakitkan. Karena di pasal yang ke-11, pasal yang ke-20, saudara bisa baca ya secara detail di situ nanti. Dia menuduh Ayub itu adalah orang yang berbuat dosa. Kalau saudara baca tanggapan-tanggapan Ayub itu ngamuk di situ, saudara. Saya akan kutip salah satu jawaban Ayub ya, yang didengar oleh Tuhan, yang dicatat oleh Tuhan di pasal 31 ayat yang ke-6. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, kata Ayub.
maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Dan banyak ayat Alkitab nadanya seperti ini. Ini kenapa? Berarti yang kedua sebabnya orang mengeluh itu karena dia meresponi sesuatu yang salah, dinasehati sesuatu yang nasihat yang salah. Jadi saya peringatkan kepada para hamba Tuhan, kepada para kanselor, ketika orang punya masalah dan saudara datang kepada dia, kalau Tuhan tidak berbicara apa-apa jelas kepada saudara, jangan menyampaikan sesuatu kepadanya yang nadanya itu nada tuduh-tuduhan. Ya, engkau sakit, engkau dirawat lagi di sini karena mungkin engkau punya dosa. Ya, engkau sekarang pailit, ya, rumah tanggamu seperti itu karena mungkin engkau punya kesalahan. Ya, Tuhan sedang menghukum engkau, Tuhan sedang mengutuk engkau. Hati-hati. Karena Alkitab ini sekaligus menceritakan kepada kita yang ada dalam kitab Ayub ini bahwa perkataan orang-orang itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mungkin niat sahabat-sahabat Ayub itu bagus, baik, ya, dikatakan mereka mau bela sungkawa. Tapi caranya ini menurut saya adalah sok tahu, sok ahli, sok menilai. Dia coba mengeneralisir semua orang dengan apa yang dia tahu, kemudian dia carikan jalan keluar, saudara. Padahal dia tidak tahu settingan Tuhan terhadap satu pribadi lepas pribadi, termasuk kepada Ayub ini. Nah, di pasal saudara 38, saya mendapati Tuhan begitu marah kepada Ayub. Karena reaksinya, karena keluhan-keluhannya. Ya, saya akan bacakan ya. Ini pasal 38 ayat yang ke-1, karena ditulisnya dalam nada puisi, maka digambarkan Tuhan datang dalam badai. Jadi saudara jangan gambarkan itu seperti di film-film Tuhan datang dengan badai seperti itu, tidak. Tapi ini adalah bahasa puitis yang menggambarkan Tuhan kondisinya dalam keadaan marah. Dia tidak biasa-biasa, dia datang kepada Ayub dalam keadaan marah. Di ayat yang kedua, dia mengatakan begini kepada Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayat yang ketiga, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Dia menantang Ayub nih, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, di ayat 2, terjemahan LAI ini tidak terlalu jelas karena ada kata-kata menggelapkan keputusan itu juga apa, saudara? Ya, dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Nah, kita akan dibantu dengan bahasa terjemahan lain ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Diterjemahkan begini ya, siapakah engkau sehingga berani meragukan hikmatku? Berarti menggelapkan keputusan, di mana Tuhan tersinggung di sini, dia marah karena ada orang-orang, saudara, dalam keluhan-keluhannya itu, ya, itu seolah-olah meragukan hikmatnya Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, keputusannya Tuhan, settingannya Tuhan terhadap dia. Dan dikatakan di sini, keluhan itu didefinisikan oleh Tuhan sebagai kata-kata yang bodoh dan kosong. Ya, seperti anak ini, dia ngomong apa saja kan, kalau dia tidak mengerti rencana orang tuanya, rencana ibunya kepada dia untuk mainan tersebut, maka anak ini akan mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya dia tidak mengerti. Ya. Lalu di pasal yang ke-38, ya, ayat yang keempat sampai terakhir, saudara, ditulis di sana secara rinci sekali di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada Ayub sebagai Allah yang berkuasa penuh. Disinilah perkenalan Ayub secara pribadi kepada Tuhan. Seperti ditulis dalam pasal yang ke-42, dulu aku mengenal Tuhan apa kata orang, tapi sekarang aku mengenal sendiri secara pribadi. Kapan, saudara? Di pasal yang ke-38, Allah memperkenalkan dirinya kepada Ayub secara rinci siapa sebenarnya pribadi Allah yang Ayub sembah itu. Nah, saya akan cepat ya. Di pasal 38 ayat 4 sampai yang ke-7, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Ayub sebagai pencipta bumi ini. Dia mengatakan kepada Ayub ayat yang keempat, di manakah engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Tuhan menantang Ayub. Tentu jawaban Ayub tidak tahu karena dia belum lahir. Karena bumi ini kan belum ada, saudara. Di pasal yang sama ayat 8 sampai yang ke-11, dikatakan, setelah aku menciptakan langit dan bumi, aku tidak meninggalkan bumi. Aku mengaturnya. Di antaranya, aku mengatur daratan supaya tidak dipenuhi sama air dari laut. Ayat 8, secara puitis, Tuhan mengatakan siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim. Tuhanlah yang membuat ada lautan dan ada daratan. Di ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, Tuhan mengatakan, aku juga yang mengatur hari-hari di mana engkau ada di dalam planet bumi ini. Ya,
Secara puitis dia mengatakan, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datangnya dini hari? Atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Itu ada yang mengatur Ayub. Fajar, kapan terbit, itu ada yang mengatur. Di ayat yang ke-19 sampai yang ke-30, ya, Tuhan mengatakan, akulah yang mengatur cuaca. Dia bertanya kepada Ayub ayat yang 28, apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Itu ada pribadi yang mengatur. Nah, di ayat yang ke-31 sampai yang ke-38, Tuhan mengatakan bahwa engkau pernah lihat gak galaksi yang ada di langit sana? Dia mengatakan kepada Ayub dalam ayat yang ke-33, apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahnya di atas bumi? Dulu orang mengira bumi ini adalah pusat daripada ruang angkasa, semesta alam ini. Tapi setelah ditemukan oleh para ahli bahwa bumi ini adalah hanya bagian dari satu galaksi yang ada di ruang angkasa sana. Matahari itu sebagai pusat daripada galaksi kita yang dikelilingi oleh beberapa planet. Jadi bumi ini bukan pusat ruang angkasa, bumi ini sebagian kecil daripada galaksi yang ada di sana. Nah, NASA pernah menghitung, saudara, ya, pernah menghitung kurang lebih ada 200 miliar galaksi, ya, seperti matahari kita ini. Ada 200 miliar yang ada di langit sana. Banyak sekali. Tapi tahun 2016, kemudian surveinya NASA diralat, ya, karena dia meneropong dengan galaksi, dengan teleskop galaksi. Dia mengatakan bukan hanya 200 miliar, rupanya ada 2 triliun galaksi. Nah, Tuhan berkata kepada Ayub, siapakah yang mengatur galaksi-galaksi dan hukum-hukumnya di langit sana? Itu ada pribadi yang mengatur. Ayub mulai terbelalak dan dia mengatakan, aku menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa, ya, saudara bisa lihat ya di pasal 1 dan pasal 2, ayat 12 misalnya pasal 1, ya, ayat yang ke-6 di pasal 2, ada kata hanya di sana. Nah, kata hanya itu mengindikasikan kepada kita bahwa Allah itu bukan hanya berkuasa, tapi dia juga berdaulat penuh. Dia punya kekuasaan tertinggi, dia punya hak veto. Dia bisa kendalikan apa yang dia mau inginkan. Dia bisa kendalikan malaikat-malaikat, bisa memerintahkan, dan dia bisa kendalikan iblis. Bahkan dia bisa kendalikan pandemi yang melanda dunia ini. Saudara, Allah yang Ayub sembah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sangat-sangat berdaulat. Nah, Alkitab tidak menceritakan berapa lama Ayub mengalami penderitaan. Mungkin Ayub menderita setahun, 2 tahun, mungkin juga puluhan tahun. Kita tidak tahu. Tapi banyak sekali waktu-waktu yang dialami oleh Ayub di mana Allah tidak menjawab seperti yang dia inginkan. Ayub tidak dipulihkan seperti yang dia inginkan. Dia coba koreksi diri mungkin, tapi juga penderitaan itu tidak sirna begitu saja. Nah, dari pelajaran Ayub kita bisa belajar kalau Allah itu tidak menjawab atau mengabulkan seperti permintaan saudara, seperti yang saudara harapkan. Setidaknya ada 2 hal yang dicatat di sini. 1, Alkitab ingin tunjukkan kepada kita bahwa Allah lebih berkuasa dan berdaulat daripada kita. Seperti anak tadi yang saya ceritakan, anak ini mau mengendalikan ibunya supaya dibelikan mainan. Tapi kalau ibunya bijaksana, dia tidak mau didikte sama anaknya ini. Karena yang mengatur hidup anaknya ini adalah ibunya, bukan anaknya ini yang mengatur ibunya. Yang kedua, penyebab kedua, ya, kalau Allah tidak menjawab dan mengabulkan secara cepat permintaan kita, ini bukti bahwa tanpa Allah ini kita terbatas, kita tidak bisa apa-apa. Jadi jawabannya bukan sekedar kalau kita berdoa, ya, tidak, tunggu, bukan. Pelajaran yang diambil dari kitab Ayub ini menceritakan bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat lebih daripada kita. Allah itu tersinggung, saudara. Sampai dia mengatakan dalam ayat 39, pasal 39 ayat yang ke-34 dan yang ke-35 kepada Ayub, ayat 35 mengatakan begini, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ini kayaknya Tuhan sudah marah banget. Jadi dia mendefinisikan orang yang mengeluh itu adalah orang yang mengecam, mengkritik. Kata mencela ini dalam terjemahan lama, saudara, diterjemahkan, hendaklah yang menyalahkan Allah itu menjawab. Kalau ini tidak diselesaikan buru-buru, tadi saya sudah katakan masuk ke tahap parah, mau ke tahap ancaman, dan masuk ke dalam tahap kemurtatan.
di mana orang tidak bisa balik lagi kepada Tuhan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya setidaknya saya dapatkan dari kitab Ayub ini ada 3, saudara. Ya, pertama-tama kita baca Ayub 39 ayat yang ke-36 sampai yang ke-38. Pertama-tama ayat kitab Ayub ini mencatat secara detail bagaimana sikap Ayub ketika dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Pertama-tama, saudara, stop mengeluh. Perhatikan ayat yang ke-37. Mulutku kututup dengan tangan. Ya, begini. 1 kali aku berbicara tapi tidak akan kuulangi, bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Jadi stop, jangan lanjutkan keluhan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apalagi saudara ngaku orang percaya sebagai hamba Tuhan, stop mengeluh karena ini tidak baik. Karena mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Saudara perlu catat dalam kitab Ayub, mengeluh itu ada pribadi saudara yang merasa tidak dihargai settingannya. Saudara perlu catat itu, saudara. Nih, kitab Ayub mencatat hal itu. Yang kedua dikatakan dalam pasal 42 ayat yang ke-6, kita mesti belajar, saudara, bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu sama dengan doa. Makanya Ayub dia mengatakan dalam ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Kenapa kita mesti mencabut perkataan dan keluhan kita? Ya, kalau di medsos kan ada jejak digital, saudara, nggak bisa hilang. Ya, kalau di kalangan orang Kristen itu dikatakan bahwa perkataan kita itu yang kita ucapkan sama dengan doa. Bedanya doa itu tutup mata, kalau kita berkata-kata tidak tutup mata. Tapi sama saja, didengar sama Tuhan, dicatat sama Tuhan. Jadi yang kedua itu, saudara mesti mencabut kata-kata yang negatif. Karena itu menyinggung perasaan Tuhan yang punya pengaturan atas hidup saudara dan saya. Nah, yang ketiga, saya coba sodorkan satu gambar, ya. Saudara bisa lihat gambar ini. Di sana diceritakan Yesus itu membawa murid-muridnya itu menyeberangi Danau Galilea. Nah, di seberang, waktu dia menyeberang, saudara, waktu mereka menyeberang, ada badai yang menghantam perahu mereka. Nah, kita menceritakan bagaimana cara murid-murid ini yang sudah ahli dalam hal nelayan, waktu mereka menjadi nelayan, mereka tahu bagaimana cara mengatasi badai yang besar itu. Nah, badai itu bisa diatasi dengan bermacam-macam. Satu, dengan cara menurunkan layar, ya. Lalu bisa juga kalau ada air yang masuk, airnya suruh keluar. Kalau ini mulai oleng, ya, mungkin Petrus atau Filipus dia mengatakan, ya, kita mesti jaga keseimbangan supaya tidak tenggelam ini kapal. Nah, mungkin saudara ada di kapal yang berbeda dengan yang mereka sedang tumpangi. Kapal keluarga saudara, mungkin kapal bisnis saudara, kapal pelayanan saudara, banyak macam kapal yang kita sedang arungi, dan kadang-kadang di tengah-tengah badai itu datang dengan tanpa diduga oleh kita. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, sekarang mengakhiri pertanyaan ini sekaligus menjawab poin ketiga atas solusinya, saudara mesti menjawab, apa yang mesti dilakukan kalau saudara jadi murid-murid Tuhan Yesus ada di perahu itu? Hah? Saya dengar ada yang menjawab katanya berdoa. Oke. Ya, mereka sudah berdoa belum? Mereka sudah berdoa loh. Mereka bahkan berteriak kepada Tuhan Yesus, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Itu bentuk doa. Yesusnya sedang apa? Yesusnya sedang tidur. Nah, saya tanya dulu ya, Yesus tuh tidur betulan atau tidur bohongan, saudara? Kalau saya tanya seperti ini, banyak orang takut menjawab. Karena kalau Yesus dinilai sebagai orang yang tidur bohongan, masa tidurnya Yesusnya menipu. Mungkin Yesus tidur, saudara, tapi dia tahu apa yang terjadi. Dia tetap tenang, dia tetap tidur, saudara. Sekaligus dia ingin menguji iman para murid-muridnya. Sekaligus dia ingin menguji apa yang murid-muridnya lakukan. Nggak murid-muridnya melakukan apa? Dia itu panik, dia itu jerit-jeritan, dia mengeluh, dia protes. Kalau ini dilanjutkan, dia bisa menuduh Tuhan Yesus yang tidak-tidak. Jadi solusinya apa? Kalau Yesusnya tidur, murid-murid sudah mengatasi berbagai masalah, berbagai hal. Apa? Saya dengar lagi di Tengking, katanya ada yang suruh menengking badai. Oh, puji Tuhan kalau saudara kuat menengking badai. Haleluya, ya. Saudara boleh menengking, itu pandemi juga boleh, ya. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia menolong banyak orang. Sudah jadi pahlawan. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, kan kadang-kadang kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah,
Murid-murid tidak menengking badai karena Tuhan tidak suruh. Kadang-kadang memang Tuhan suruh itu, tapi ini tidak disuruh, ya. Jadi solusinya apa? Nah, solusinya kalau murid-murid sedang panik menghadapi badai, Yesusnya tidur. Kalau menurut saya, saudara mungkin beda dengan saudara. Kalau menurut saya adalah murid-muridnya ini harus juga ikut tidur. Kalau saya ada di situ, sudah berbagai macam kita sudah atasi, saudara tidak teratasi dengan baik, Yesusnya tetap tidur, apa yang kita lakukan? Kitanya ikut tidur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidur ini bukan berarti harafiah. Tidur ini berarti, saudara, ini gambaran daripada orang yang tenang, orang yang berserah. Nah, poin ketiga, selain kita stop keluhan kita mencabut kata-kata yang tidak baik. Kita mesti belajar hidup berserah kepada Tuhan. Saudara, berserah ini beda dengan pasrah loh. Pasrah itu orang yang putus asa, orang yang pikirannya negatif. Berserah ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang sudah kenal siapa Tuhan. Karena berserah ini levelnya lebih daripada sekedar percaya. Ada orang yang menyodorkan Yesaya 30 ayat yang ke-15 untuk mengatasi pandemi ini. Boleh saja. Dia mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi berserah ini sebenarnya levelnya lebih daripada sekedar percaya. Levelnya ini adalah kita mempercayakan satu pribadi yang kita kenal bisa dipercaya. Ketika Ayub dia menstop keluhannya dan dia berjanji tidak mengulangi lagi. Dia mencabut kata-kata keluhan yang negatif itu. Apa yang terjadi? Belum dipulihkan sama Tuhan. Tapi Alkitab mencatat ketika Ayub mulai belajar berserah karena dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Bukan dari apa kata orang lain, tapi dia kenal secara pribadi. Tinggal waktu saja Tuhan akan memulihkan kehidupan kita seperti Tuhan memulihkan Ayub. Saudara perlu catat ya, dengan cara kita berserah, kita menghargai settingan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang berkuasa, punya Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, atas keluarga kami, pekerjaan kami, dan semua yang kami miliki. Itu sebabnya kami sudah mengenal kisah tentang Ayub, bagaimana Ayub mengatasi masalah-masalah yang sedang dia hadapi dalam kehidupan ini. Kami mungkin tidak bisa mendapatkan jawaban dengan pasti mengapa kami mengalami hal yang seperti ini. Tapi yang kami belajar dari Ayub, kami belajar untuk tidak mengeluh dan kami belajar berserah kepada Tuhan. Berserah kami menghargai settingan dan pengaturan Tuhan atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kami dengan firman ini. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudaraku sekalian, dalam minggu pertama kita boleh bersama-sama mengambil bagian untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara yang sudah mempersiapkan anggur dan roti, saudara mempersiapkan di rumah, mari kita bersama-sama kita boleh berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh menerima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sendiri menyerahkan hidup untuk kami manusia yang seharusnya binasa. Tuhan, Engkau sendiri dengan sengaja, dengan keputusan Tuhan sendiri, Tuhan mau, karena Tuhan begitu mengasihi manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecahkan bagi kehidupan kami semuanya. Tuhan Yesus menderita bagi manusia karena Tuhan mengasihi kami. Engkau sendiri Tuhan yang menyerahkan nyawa bagi hidup kami supaya kami boleh mendapatkan kehidupan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kita angkat roti di hadapan Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama saudara, dengan percaya kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat cawan perjamuan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Darah-Mu yang sudah menyucikan segala pelanggaran dosa kami. Darah Tuhan Yesus sudah mentahirkan kami, sehingga kami boleh dimurnikan, sehingga kami boleh mendapatkan Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tercurah bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Mari bersama-sama kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat senantiasa akan kebaikan Tuhan, akan kepedulian Tuhan, akan kasih Tuhan yang begitu besar yang tidak bisa kami balas. Tuhan sudah menunjukkan perbuatan-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami semua jemaat Tuhan boleh menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kami manusia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah hati kami boleh mengucap syukur, hati kami boleh bersuka, dan hati kami Tuhan boleh berterima kasih kepadamu atas semua kebaikan dan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Yusak Suryana. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mau dinasihati, semakin hari semakin mau berproses untuk menjadi serupa seperti Kristus. Papa Mama jangan lupa setelah ibadah ini akan dilanjutkan dengan ibadah online Ava Kids. Intimacy Worship setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi di channel Ada Jawaban TV. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat beribadah bersama dengan kami mengawali hari Anda. Jangan lupa ya, di like, komen, subscribe, dan share ke banyak orang. TDG, setiap hari Sabtu jam 7 malam, teman-teman dapat tetap mengikuti ibadah online dengan link yang ada di media sosial TDG. Kita akan segera memberikan persembahan dan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan dan perpuluhan tersebut di nomor account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami di awal bulan ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur. Kita boleh menaikkan permohonan doa kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Ya, kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berada dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan Kau selalu ada bersama dengan kami. Memberkati semua saudara, semua keluarga kami dimanapun berada. Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kami boleh menerima berkat kemurahan-Mu Tuhan. Apa yang kami pergumulkan, Tuhan tahu. Tuhan mengerti keadaan kami, jauh lebih mengerti daripada kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berlimpah kasih karunia-Mu memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkati bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.